Baiklah, Anda pasti bertanya-tanya apakah benar sudah bisa dengar atau belum. Karena menurut saya tadi juga terlalu ramai yang nanya yang ini ya. Jadi bias sekali kalau kita mengadakan sebuah penelitian, menurut saya bias. Jadi kita akan coba sekali lagi, saya akan coba sekali lagi. Di mana Azi duduk di sini. Saya tutup matanya, Pak. Si Azi ya. Ya, nanti dinaikin kupingnya biar. Dari dekat dulu. Dikenalkan. Azi? 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 Dipahamkan dulu, karena tidak pernah ada suara. Kalau dengar, Azi angkat tangan. Mas Dedi panggil. Sini. Cukup paham kan seperti itu. Azi? 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 Dekat dulu, Mas. Oke. Sudah. Azi? Dia gini aja. Kalau dengar gini. Azi? 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 Jauh. Lambat. Azi? Tapi kenapa Rama respon nih ketika saya ngomong dia baru ngangkatnya, kenapa tidak pada saat saya Karena memori otaknya masih kosong, jadi perlu pengenalan suara. Sebetulnya dengan ini pun dia nggak dengar apa-apa nih barusan, kenapa dia tunjuk? kita ngomong sudah mulai ada respon suara. Oh, berarti dia tidak dengar Azi dong. Dia mendengarkan suara, ada suara. Suara saja. Jadi Azi ini masih asing. Bambang! Dia juga angkat tangan. Bambang! Azi! Joni! Dikenalkan dulu, Mas. Jadi gini. Kalau dengar angkat tangan ya. Udah, panggil Bambang, Sabuk, Sandal bisa. Sandal. Bambang! Joni! Joni! Bambang! Azi! Azi! Berarti dia tidak mengenal apa yang diomongin dong. Karena ini memori otaknya kosong selama usia berapa, Bu? Setengah tahun. Mulai dari sejak... Biasanya gimana, Bu? Begitu nggak? Iya. Maksudnya? Maksud saya, ini ada pada kesembuhan apa tidak gitu menurut Ibu? Atau memang biasanya kalau diteriakin bisa ada dengar suara? Bisa dengar suara kalau dia teriakin. Kalau diteriakan bisa dengar suara? Iya, cuma harus keras di dekat dia. Berarti sama aja dong? Mudah-mudahan sih enggak. Kenapa? Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak? Iya, mudah-mudahan artinya sembuh. Mudah-mudahan sembuh. Enggak, iya oke, mudah-mudahan sembuh saya tahu. Tapi pertanyaan saya, kalau dulu Ibu teriakan seperti itu, dia dengar suara juga tidak? Gitu? Ya dengar. Artinya kalau kita keras di belakang samping dia, dengar. Maksudnya dia mendengar, ada respon langsung dia ini. Cuma harus keras sekali. Harus keras sekali? Oke, baik kalau gitu. Oke, Aji. Nah, jadi biasanya memang kalau teriak keras bisa respon ya? Ya keras sekali di samping dia gitu. Oke, kalau misalnya Ibu mengatakan seperti itu berarti tidak ada perbedaan dong dengan Azi? Tapi dia tadi nyebutin itu Bambang, dia langsung angkat tangan. Loh iya, tadi kata Ibu kalau ada suara, dengar. Iya enggak, maksudnya kalau kita bicara di samping dia keras, itu dia dengan panggil nama Azi, keras sekali, dia ada suara, dengar. Cuma kalau kita berulang-ulang kali juga harus berulang-ulang kali itu manggilnya. Sama kayak tadi dong? Iya. Iya, berarti ada perubahan tidak, Bu? Pertanyaan saya. Ada perubahan, cuma ya mudah-mudahan. Perubahannya apa? Ya tadi dia waktu dipanggil
yang ke berapa kali dia merespon angkat tangan. Jadi maksudnya nggak perlu keras gitu sekarang? Kayaknya dari yang saya teriakin itu lebih lembut Mas Dedi waktu manggilnya daripada saya. Saya lebih lembut manggilnya. Oke. Jadi ini kan memang jujur aja Pak Mas Rudi ini belum jelas juga gitu karena dari ibunya tadi saya tanya katanya dengar suara memang begitu kan. Jadi saya susah untuk membuktikannya nih. Tapi mungkin saya tanya dengan Anda aja, teorinya apa sebenarnya yang Anda lakukan? Sebenarnya totok-totok saraf ini saya pelajari pada saat sudah 2008 dulu Mas. Jadi tanpa sengaja orang tidak mendengar 20 tahun itu kita totok, insya Allah alhamdulillah sudah mendengar. Bahkan yang dalam istilah medis itu dikatakan profound hearing loss, itu yang harus implan. Itu alhamdulillah sekarang juga sudah bagus dan sudah bisa mendengar. Kebetulan kalau diizinkan ada beberapa, saya nanti cuma insya Allah hanya perlu waktu sekitar kalau diizinkan pembukaan baru. Saya juga tidak mengenal beliau dari Bogor. Nanti coba kita buka kayak apa perubahannya. Nggak, gini aja. Kalau misalnya, karena ini jujur aja maaf ya Pak ya, bukannya saya nggak percaya, tapi kan kita harus benar. Kalau ada hal seperti ini luar biasa gitu ya Pak ya. Ini ada yang sudah implan Mas, kemarin di bedah. Ya. Nah. Maksud saya gini Pak, penawaran saya seperti ini. Ini kan ada Azi nih Pak. Ya. Azi bisa nggak Anda terapi sampai dengar? Bisa Pak. Bisa. Berapa lama? Insya Allah cukup memerlukan waktu sekitar 5 menit, digetar pakai musik dulu. Nggak, maksud saya sampai dia bisa dengar kita ngomong gini? Perlu proses, kalau sudah mendengar, ini waktunya panjang. Antara 1 sampai 1 tahun, ini pengenalan suara dulu. Karena ini bukan suara Azi yang didengar, hanya suara. Nah, untuk memasukkan kepada memori ke otaknya, itu perlu desibel yang rendah. Harus selalu diulang-ulang. Oke, sampai dia bisa dengar jarak jauh berapa lama? Sekitar 1 minggu Mas. Sekitar 1 minggu. Iya. Oke, gini aja deh. Saya bikin dengan Bapak kita deal aja gitu Pak. Iya. Jadi coba Ibu pasti mau Aziz bisa dengar dong, ya kan? Nah, coba dalam waktu seminggu 2 minggu ini dilatih ibunya sendiri. Nah, coba dilatih dan sebagainya. Kalau memang bisa, saya undang kembali kita buktikan bahwa memang bisa begitu ya. Kayaknya bagus banget ya. Ya kan? Jadi ada pembuktian, oke, setelah 2 minggu dilatih ternyata Aziz bisa dengar dari jauh. Kalau sekarang kan kita bias nih, ini gimana nih ceritanya nih ya? Oke, gitu Pak ya? Iya. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Surusudin kalau gitu. Kalau Bang Haji Bolot berapa lama kira-kira? Ini maaf Pak, saya jangan sembuhin Pak. Saya jangan bikin sembuh Pak. Kalau saya sembuh duit saya hilang Pak. Oke, saya punya bintang tamu lagi satu. Saya akan undang aja langsung. Ini adalah aktor senior Anwar Fuadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Om, apa kabar Om? Waduh, kayaknya Om nggak pernah tua deh Om. Waduh. Caleg. Oh, caleg. Iya, maka tuh sosialisasi terus ke dapil saya. Sumatera Selatan 2. di terapi di Cuma dalam 2 nih, pilih salah satu. Mau jadi caleg, apa mau jadi artis? Sekarang artis, nanti caleg. Wah, nggak bisa dicampurin nanti mah. Jadi harusnya Nah, kalau udah jadi caleg, udah dulu jadi caleg, jangan jadi artis. Kalau begitu. jadi artis, jangan jadi caleg. Jadi mana yang dipegang harusnya? Oh gitu. Jadi nanti sekarang jadi artis, nanti baru jadi caleg ya Om ya? Iya, tapi saya udah sosialisasi nih ke dapil saya. Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Oki, Oku. Dusun saya itu Lingkis sana Jawi. Udah. Kalau saya nggak mau jadi anggota DPR. Saya nggak disuruh Duduk Om. Saya nggak mau jadi anggota DPR. Kenapa? Om, Kalau saya jadi anggota DPR, turun dong pangkat saya. kenapa gitu? DPR apa? Wakil rakyat. Lah kan kita rakyatnya. Oh iya. Oh iya, jadi wakilnya ya? Aku jadi wakil. Iya. Om, artis senior tapi masih sehat walafiat, udah berumur, rahasianya apa nih Om? Rahasianya untuk menjaga eksistensi itu kita ya selain ditunjang oleh kesehatan tubuh, itu juga kita harus bisa merawat kesehatan sendi. Ya kan? Jadi selain olahraga kita merawat kesehatan sendi supaya tetap bugar, bebas gerak,
tanpa rasa sakit. Nah, gimana caranya ngerawat kesehatan sendi, Om? Saya begini, Dad. Saya selalu mengkonsumsi nutrisi. Biar nggak usah ngasih duit sama saya nggak usah. Nutrisi khusus terapi sendi. Fiostin DS. Oke. Tapi Om biasanya bawanya kapsulan kan, nggak sebok begitu dimasukin kantong kan Om? Enggak. Jadi Fiostin DS ini adalah suplemen khusus nutrisi sendi. Jadi dia sifatnya memperbaiki atau membentuk pelumas sendi dan tulang rawan sendi yang baru. Oke, kan tapi banyak nih Om, suplemen-suplemen lain beredar di pasaran lain ya, pasaran-pasaran yang sejenis, produk sejenis. Nah bedanya apa? Oh jelas beda deh, jelas beda. Isi boleh sama, tapi kualitas Fiostin begini. Makanya, dengar dulu, makanya saya tidak mau ganti merek. Karena hanya Fiostin DS yang sudah terbukti khasiatnya. Oke, tepuk tangan dulu buat Pak Manwar Fuadi. Dan seperti biasa kita ada kuis interaktif ya, Om. Kita mau bagi hadiah Om buat penonton di rumah Om. Penonton di rumah, betul? Ya. Mana pertanyaannya? Silakan Om. Pertanyaannya mana? Pertanyaannya mana? Oh ini. Pertanyaan. Pertanyaannya ini Om. Pegang apa Dedin pegang? Oh, pegang. Oke. Ya barang aja, ya. Nah, buat yang ada di rumah silakan hubungi kami di nomor telepon yang ada di bawah ini. Nah, telepon kuis namanya. Silakan hubungi kami sekarang juga. Nanti ada pertanyaan dari Om Anwar Fuadi. Makin ganteng ah. Iya biasa Om. Udah sendiri makin ganteng. Bawaan lahir. Bawaan lahir. Iya. Oh makin muda aja kayaknya, makin sehat aja. Om. Duit banyak. Nah, kalau duit nggak ada langsung tua, mati cepat. Iya. Oh gitu ya Om ya? Iya. Berarti duitnya banyak nih. Bolot. Kalau bolot dia nggak ngitung duit, nimbang dia. Saking banyak ya. Halo, udah ada. Oke, halo. Halo, Iya, dengan siapa? Fani. Om, silakan. Passwordnya apa? Terapi kaku nyeri sendi. atasi dengan Fiostin DS, bukan yang lain. Oh, Luar biasa. Luar biasa. Dia tahu bahwa Fiostin DS itu memang the best. pertanyaannya Om. Pertanyaannya, Fiostin DS memang the best. Pertanyaannya, kristal asam urat bersifat merusak sendi. Maka jika sakit asam urat, selain minum obat asam urat, perlu ditambah nutrisi khusus sendi, yaitu A. Fiostin DS, B. Obat gombal. A. Fiostin DS. Gimana? Ya iyalah Om, apalagi masa obat gombal. Saya ini suka bingung dengan kuis-kuis begini, pertanyaannya kenapa memudahkan untuk dapat uang ya. Tapi mungkin memang tujuannya adalah untuk memberikan penelpon kita seharga berapa? Ya memang Fiostin DS ya memang Dapat berapa tapi Om ini Om? Saya Dapat ini. berapa? Dapat berapa? Oh, dapat 2 juta rupiah. 2 juta rupiah. Ini, Oke, selamat buat Fani, Anda dapat 2 juta rupiah. Ya. Kalau bakso Palembangnya 2 juta rupiah. Ya, oke. 2 juta, langsung dapat 2 juta rupiah, nanti diambil di... Nah, nanti Anda hubungin kami aja lah, pokoknya saya juga nggak tahu diambil di mana. Diambil soalnya. sesudah pemilu, bukan? Bukan. Anda dapat 2 juta rupiah persembahan dari Fiostin DS. Oke. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.